Anda kembali di kabar pemilu kada pemirsa. Ketua Umum PSI yang juga putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menyambangi kantor DPP Partai Golkar. Kaisang didampingi oleh tim utama PSI. Pertemuan kedua partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju ini tak lain adalah membahas pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak. Manuver Kaisang untuk Jakarta sudah dilakukan dengan mengikuti jejak sang ayah melalui program belusukannya. Tujuannya agar menarik simpati masyarakat yang nantinya menjadi pemilih. Untuk partai politik, Kaisang juga menjalin komunikasi dengan menyambangi PKS dan Golkar. Akankah Kaisang menetapkan pilihannya untuk bertarung di Pilkada Jakarta atau masih menunggu dinamisnya politik di detik-detik terakhir? Menarik ya, apalagi kan kita juga ya cukup kaget lah tiba-tiba disodorkan nama Yusuf Hamka gitu kan. Jadi sangat terkejut lah Mas Kaisang. Tapi yang jelas memang kalau di Jateng survei beberapa lembaga survei kan Mas Kaisang sangat tinggi. Dan Mas Kaisang ini sebagai anak muda nggak mau buru-buru lah. Kemarin juga di konferensi pers Mas Kaisang mengatakan bahwa masih ada 49 hari untuk berpikir. Jadi nggak mau buru-buru, PSI masih akan tetap mempertimbangkan kira-kira masukan dari partai-partai senior nih bagaimana. Karena politik itu kan kita nggak bisa maju sendiri ya. Ya. Hanya misalnya dua partai itu saya rasa masih kurang lah. Kita harus tetap merangkul yang lain juga bagaimana kira-kira dukungannya dan pendapatnya gimana. Jadi ya kita tunggu bersama ya. Kira-kira nanti Kaisang maju di mana? Tentu sekali lagi saya katakan kembali kepada teman PSI dan Pak Kaisang sendiri ya. Nah buat Golkar kan sebetulnya kami sudah menunjukkan komitmen kami untuk tetap bisa selalu bersama dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, terutama di tempat-tempat yang strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat gitu. Jadi kita sebetulnya menunggu ya nama-nama lain muncul di Jakarta selain selama ini yang coba difokuskan ke Ridwan Kamil. Nah begitu kalau kita misalnya Ridwan Kamil kita geser ke Jawa Barat, harus kan bisa muncul nama-nama baru. Nah jadi kami sebenarnya senang sekali nama Pak Kaisang ini muncul juga sebagai salah satu alternatif yang akan dibicarakan dan dicermati ya oleh masyarakat Jakarta, terutama dengan pimpinan partai politik khususnya di Koalisi Indonesia Maju. Nah soal pasangannya siapa ya kemarin memang kan kalau ya Golkar Pak Ketua Umum kita menganggap kan memang harus ada menyatukan duit itu menjadi dua orang menjadi satu itu kan harus ketemu paket yang pas kira-kira kan begitu ya. Nah Pak Yusuf Hamka itu kan punya pengalaman panjang. Lantas kira-kira kemana Kaisang akan melaju? Kan tiga hal nih, kalau bicara paket ya. Pertama figur yang punya elektabilitas, pasti semua partai kan ingin menang. Yang kedua itu reaksi dari kompetitor, siapa kompetitornya nih? Ya kan misalnya nih Pak Anies sekarang kan sudah disebut aja dikunci oleh PKS, Anies, Sohibul Iman. Tapi apakah misalnya masih bisa cair atau tidak? Yang ya faktor ketiga nih faktor dinamisnya. Seperti PDIP menjadi game changer atau enggak gitu. Karena kan di Jakarta masih bisa 2 poros, masih 3 poros. Juga, ya. Kalau PKS misalnya sekarang 18 kursi begitu ya, kan masih kurang 4 kursi karena syaratnya 22. Nah, apakah mampu meyakinkan misalnya PKB dan Nasdem untuk jadi satu paket atau sebaliknya PKB justru misalnya membangun koalisi dengan PDI Perjuangan? Nah, makanya 3 faktor ini masih menjadi faktor dinamis hingga bulan Agustus. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada hari ini. Saat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang bersama dengan rekan kami Andromeda Merkuri dan juga Gina Vita. Saya Maria Asgaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.